Kita bahas aliran filsafat lagi. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang aliran filsafat intuisionisme. Intuisionisme itu adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa intuisi sebagai sumber pengetahuan dan pembenaran. Sebagaimana kita tahu, intuisi itu kan kemampuan manusia untuk melihat dan memahami sesuatu secara langsung tanpa melalui proses penalaran rasional. Atau bahasa lainnya itu, intuisi sering disebut sebagai gerak hati atau hati nurani, atau bahkan ada yang menyebutnya itu sebagai indera keenam. Nah, aliran intuisionisme ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran empirisme dan rasionalisme yang mendominasi pemikiran barat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Seperti di video-video sebelumnya yang sudah pernah saya bahas ya, bahwa empirisme itu menganggap bahwa pengalaman indrawi itu ya sebagai sumber pengetahuan utama. Kalau rasionalisme itu kan menganggap bahwa akal budi sebagai sumber pengetahuan utama. Kedua aliran ini dianggap tidak mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat metafisika, emosional, atau spiritual. Nah, salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dijelaskan oleh empirisme dan rasionalisme itu adalah apa? Contoh sederhananya itu adalah intuisi ibu. Intuisi ibu ini kan kemampuan seorang ibu untuk merasakan apa yang terjadi pada anaknya tanpa melihat atau mendengarkan secara langsung. Nah, intuisi ibu ini kan sering dianggap sebagai sesuatu yang ajaib, luar biasa atau istimewa yang dapat mempengaruhi keputusan, tindakan, atau perasaan seorang ibu. Kita tahulah, dari kita kecil sampai kita gede, intuisi ibu itu tidak bisa kita ragukan lagi kan. Bagaimana perasaan ibu atau firasat ibu itu bisa benar-benar sesuai apa yang difirasatkan gitu. Intuisinya itu benar-benar tepat gitu. Nah, empirisme dan rasionalisme ini tidak bisa menjelaskan fenomena intuisi ibu. Kenapa? Karena keduanya itu mengandalkan pengalaman indrawi atau penalaran logis sebagai sumber pengetahuan. Empirisme kan menganggap bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengamatan langsung atau bukti empiris. Dan rasionalisme itu menganggap bahwa semua pengetahuan itu berasal dari akal budi atau prinsip-prinsip rasional. Akhirnya apa? Kedua aliran ini menolak adanya hal-hal yang bersifat gaib, supranatural, atau transenden yang tidak dapat diukur atau dibuktikan atau dibenarkan secara ilmiah atau logis. Sehingga fenomena intuisi ibu ini tidak bisa dijelaskan oleh empirisme dan rasionalisme. Karena fenomena ini melibatkan hal-hal yang berada di luar batas indera atau akal manusia. Yang akhirnya apa? Fenomena ini juga tidak memiliki kriteria yang jelas, objektif atau bahkan universal untuk menentukan apakah intuisi ibu itu benar-benar ada atau tidak. Sehingga apa? Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat subjektif, kultural, atau emosional yang berbeda-beda antara individu atau kelompok di masyarakat. Akhirnya dua aliran ini, empirisme dan rasionalisme, tidak bisa ini menjelaskan tentang intuisi ibu. Akan tetapi, fenomena intuisi ibu ini bisa loh dijelaskan dengan aliran intuisionisme ini. Karena aliran intuisionisme ini menganggap bahwa intuisi sebagai sumber pengetahuan dan pembenaran. Kan tadi ya, sebagaimana kita tahu, intuisi itu kan kemampuan manusia untuk melihat dan memahami sesuatu secara langsung tanpa melalui proses penalaran rasional. Sehingga menurut aliran ini, fenomena intuisi ibu itu bisa dijelaskan dengan menggunakan intuisi yang mampu menangkap hal-hal yang berada di luar batas indera atau akal manusia. Dimana intuisi ini juga kan mampu mengungkapkan adanya ikatan batin yang kuat antara seorang ibu dan anaknya yang tidak dapat diputuskan oleh jarak dan waktu. Dan intuisi juga mampu merasakan apa yang harus dilakukan untuk menjaga atau membantu anaknya kan. Seperti misalkan memberi nasihat, dukungan, atau perlindungan. Atau misalkan ada seorang ibu, tiba-tiba perasaannya tidak enak. Kemudian ternyata pas dia nengokin anaknya ke sekolah, ternyata benar anaknya misalkan jatuh. Atau ketika sudah dewasa pun, ketika seorang anak itu merantau jauh di luar pulau misalkan. Kemudian tiba-tiba ibunya itu memiliki perasaan yang nggak enak. Terus pas nelpon anaknya ternyata benar, anaknya tidak sedang baik-baik saja. Kenapa bisa seperti itu? Padahal ibu itu kan tidak melihat secara langsung anaknya sakit atau tidak mendengarnya secara langsung bahwa keadaan anak ini tidak sedang baik-baik saja, tetapi seorang ibu bisa tahu. Nah, intuisi ibu inilah yang akhirnya tidak bisa dijelaskan oleh empirisme dan rasionalisme. Atau contoh lainnya misalkan, intuisi seorang pedagang sapi. Dia itu biasanya pedagang sapi itu dengan memegang sapi aja dia sudah tahu beban atau bobot dari sapi ini berapa kintal, itu dia bisa tahu.
Jadi intuisi itu adalah pengalaman secara langsung tanpa menggunakan penalaran logis. Kalau kita mau menggunakan sudut pandangnya empirisme, ketika seorang ibu pengen mengetahui anaknya sakit atau tidak, itu kan harus dicek. Bener nggak anaknya sakit? Bener nggak anaknya sedang tidak baik-baik saja? Kan seperti itu kalau rasionalisme atau empirisme. Harus ada pengalaman langsung. Dicek secara menggunakan indera. Dengan mata kepala sendiri menyaksikan anaknya sakit atau tidak. Tapi kan intuisi ibu bekerja tidak seperti itu. Dia bisa mengetahui meskipun dengan jarak yang jauh dan waktu yang berbeda dan juga tidak melihatnya secara langsung. Tokoh utama aliran intuisionisme ini adalah Henry Bergson, yaitu seorang filsuf Prancis yang mempengaruhi banyak sekali pemikiran di Eropa dan Amerika. Bergson itu membedakan dua jenis pengetahuan ya. Jadi menurut Bergson ini ada dua jenis pengetahuan. Satu, ada namanya pengetahuan mengenai atau dalam bahasa Inggrisnya itu knowledge about. Nah, ini knowledge about. Kemudian yang kedua ada namanya knowledge of atau pengetahuan tentang. Nah, pengetahuan mengenai atau pengetahuan tadi knowledge about itu adalah pengetahuan yang didasarkan pada konsep abstrak dan analitis yang dibentuk oleh akal budi. Nah, inilah pengetahuan dari penalaran rasionalisme, itu namanya knowledge about. Sedangkan pengetahuan knowledge of atau pengetahuan tentang itu adalah pengetahuan yang didasarkan pada intuisi yang menangkap realitas secara langsung dan holistik. Makanya Bergson ini berpendapat bahwa pengetahuan mengenai atau knowledge about ini hanya mampu menangkap fenomena-fenomena yang statis karena menggunakan tadi paradigma logika. Sedangkan pengetahuan tentang atau knowledge of itu mampu menangkap fenomena-fenomena yang dinamis. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan waktu. Waktu itu kan fenomena yang dinamis, tetapi akal budi hanya mampu memahaminya secara statis dengan mengukurnya dalam satuan jam, menit, atau detik. Nah, intuisi itu mampu memahami waktu secara dinamis dengan merasakan durasi atau aliran waktu yang berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisinya. Jadi, kalau kata Bergson ini, waktu kalau dari sudut pandang pengetahuan knowledge about itu ya hanya satuan detik, menit, jam. Satu hari itu ya 12 jam. Satu jam itu ya 60 menit. Itu pengetahuan knowledge about. Pengetahuan yang statis. Tetapi ada satu pengetahuan lagi namanya pengetahuan knowledge of. Knowledge of ini akan melihat waktu itu sebagai aliran waktu yang tidak dihitung secara statis melainkan dinamis. Makanya dalam pengetahuan knowledge of ini, 1 jam meskipun sama-sama 60 menit itu akan terasa berbeda tergantung situasinya. Seperti misalkan 1 jam bagi orang yang sedang menunggu itu sangat lama sekali. Tapi 1 jam bagi orang yang sedang menghabiskan bersama pasangannya itu kan terasa sebentar lagi, sangat sebentar gitu kan. Itulah yang membedakan antara pengetahuan knowledge about dengan knowledge of. Nah, intuisionisme ini bekerja dalam pengetahuan tadi, knowledge of ini. Bahwa pengetahuan itu ya sifatnya dinamis, tidak statis seperti yang dilihat oleh empirisme dan rasionalisme itu. Makanya ada nasihatnya Bergson yang menurut saya bagus banget, yaitu apa? Dia mengatakan bahwa manusia itu tidak cukup sadar bahwa masa depan itu terletak di tangan mereka sendiri. Tugas mereka pertama-tama adalah menentukan apakah mereka ingin melanjutkan hidup atau tidak. Kemudian mereka harus menentukan apakah ingin sekedar hidup atau melakukan upaya lebih keras untuk memenuhi peran yang sesuai atau yang esensial dari alam semesta. Jadi Bergson ini dalam nasihatnya itu sebenarnya sedang mengkritik kita ya, bahwa banyak orang yang nggak sadar dalam hidupnya bahwa hidup ini adalah ada di tangan kita sendiri. Jadi pertama-tama Bergson itu akan bertanya, kamu masih mau hidup nggak? Jadi jawab dulu tuh, mau melanjutkan hidup atau tidak. Kalau ingin melanjutkan hidup, ya kamu ingin sekedar hidup atau ingin hidup yang bermakna. Kalau ingin hidup yang bermakna, apa yang harus kamu lakukan untuk memenuhi peranmu yang bermakna itu? Atau yang esensial itu? Nah, kalau kamu ingin hidup yang bermakna, apa yang harus kamu lakukan? Ya, harusnya kan kita sudah bisa menjawab. Kalau kita pengen hidup yang lebih bermakna, ya gimana caranya gitu kan. Tentu kan harus melakukan upaya yang lebih keras untuk memenuhi peran yang esensial agar hidupnya itu kan bermakna. Nah, seperti halnya kalau sekarang lah lagi rame capres.
kita kan akan menanyakan, capres A, B, C ini visi misinya apa? Tujuannya apa? Kan seperti itu. Nah, gimana kalau pertanyaan itu kita balik untuk diri kita sendiri? Apa visi misi hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Bisa jawab nggak? Harusnya sih bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya ngapain hidup? Kan gitu. Jadi itu namanya muhasabah. Jadi untuk apa kamu hidup? Tuhan kan nggak pernah iseng buat ngelahirin kamu gitu kan. Jadi kita ini lahir tidak atas dasar keisengan Tuhan kan, tapi Tuhan melahirkan kita itu atas dasar tujuan. Ada tujuan yang harus kita capai. Apa gunanya hidup? Apa yang akan kita berikan dalam hidup ini? Kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita jawabnya ya yang penting pokoknya hidup menunggu mati, ya udah selesai. Kecuali kalau misalkan jawabannya tadi, hidup kita ingin bermakna, ya berarti kita harus mencari cara bagaimana caranya hidup itu bermakna. Itu kata Bergson. Dan quotes-nya Bergson yang paling keren menurut saya itu adalah quote yang bunyinya seperti ini. The eye only see what the mind is prepared to comprehend. Jadi mata itu hanya melihat apa yang pikiran siap memahami. Jadi kuncinya itu ada di pikiran. Fakta itu tergantung pikiran. Jadi kuncinya ya di pikiran itu. Apa yang ada di kepalamu itu, itulah yang menuntun matamu. Jadi bukan dibalik, dari mata masuk ke otak, tetapi sebenarnya itu adalah akalmu itulah yang menuntun matamu apa yang harus dilihat. Seperti apa dia harus dipahami. Jadi pemahaman kita itu diatur oleh akal kita, oleh keinginan-keinginan kita, oleh dunia batin kita. Jadi kenapa dia lebih condong ke intuisi? Karena ya batin itu menuntun lahir. Jadi dimensi dalam itu berpengaruh pada dimensi luar. Kalau mata itu hanya alat, telinga juga alat, panca indera itu juga hanya alat. Yang menyetir siapa? Yang menyetir itu adalah batin. Itulah intuisionisme. Jadi keinginanmu itu bunyi lebih dulu, baru fisikmu jalan. Jadi itulah quotes-nya, the eye only see what the mind is prepared to comprehend. Jadi mana yang pikiran siap? Kalau pikiran nggak siap, ya semelek apapun kita, semelek apapun kalian, tidak akan pernah paham, nggak akan mengerti. Kenapa? Ya karena pikirannya itu belum siap. Jadi kuncinya itu adalah bukan di mata, tetapi di pikiran. Itulah intuisionisme.